فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai hadis 16. Wa an Abi Musa, namanya adalah Abdullah bin Qais Abu Musa Al-Ash'ari, salah satu sahabat yang merdu sekali suara bacaan Al-Qur'annya, tapi tidak diikuti oleh para sahabat yang lain. Ya. Maka para a'immah mengatakan bahwa mengikuti bacaan seorang qari tidak boleh. Jadi masing-masing kita dengan bacaan sendiri-sendiri, tidak boleh seragam. Aidun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail. Sungguh Allah membentangkan tangannya di malam hari. Ucapan Nabi tentang Allah ini didengar oleh para sahabat, dan seluruh sahabat diam, meyakini apa adanya hadis ini. Tidak ada yang bertanya, membahas maksud tangan di sini apa ya Rasul, betulkah membentangkan seperti kita membentangkan? Tidak ada pembahasan. Maka wajib kita ikuti para sahabat. Kalau mendengar sifat Allah, perbuatan Allah di ayat, di hadis, diam, imani apa adanya. Jangan seperti orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dibahas. Maksud tangan di sini apa? Apakah betul-betul tangan seperti pengertian kita sehari-hari? Oh, maksud tangan di sini anu. Oh, maksudnya anu, maksudnya anu. Rasul dan para sahabat diam. Mestinya kita diam seperti Rasul dan para sahabat. Imani apa adanya, bahwa Allah betul-betul membentangkan tangannya di malam hari. Untuk apa? Liyatuba musii'un nahar, untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam, di siang hari. Siang hari kita banyak berbuat dosa, Allah siap membentangkan tangannya di malam hari. Untuk apa? Agar kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan siang tadi. Kita ingat tadi siang kita berbuat dosa apa saja. Mohon ampun kepada Allah dan bertekad besok tidak akan mengulang lagi. Wa yabsutu yadahu bin-nahar, dan Allah juga membentangkan tangannya di siang hari. Siang hari Allah bentangkan tangannya. Untuk apa? Liyatuba musii'ul lail, untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Begitu setiap hari. Setiap hari Allah membentangkan tangannya. Maka ketika orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, tidak terbentang, dibantah oleh Allah, bal yadahu mabsutatan, justru kedua tangan Allah terbentang. Setiap hari, setiap malam, setiap siang Allah membentangkan kedua tangannya. Untuk apa?
untuk menerima siapapun yang berbuat dosa di malam hari, di siang hari, setiap hari sampai entah tahun berapa. Yang jelas di tahun itu, di bulan itu, di tanggal itu, matahari tumben-tumbenan. Matahari tidak terbit dari timur, tapi terbit dari barat. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Ketika matahari sudah terbit dari barat, maka Allah sudah tidak membentangkan tangannya lagi. Allah sudah tidak membentangkan tangannya lagi. Aina sifat fi'liyah ikhtiyariyah, sifat Allah yang berupa perbuatan Allah yang dilakukan oleh Allah kapan saja terserah Allah. Membentangkan tangannya, menggulung langit dengan tangan kanannya, menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ini sifat fi'liyah ikhtiyariyah, sifat yang berupa perbuatan Allah dilakukan oleh Allah kapan saja terserah Allah, tidak dilakukan terserah Allah. Beda dengan sifat zatiyah, sifat yang menempel pada diri Allah tidak pernah lepas sepanjang waktu, sepanjang masa. Sifat itu selalu ada pada diri Allah. Apa misalnya? Berilmu, ya, melihat. Pernahkah Allah tidak melihat? Tidak pernah. Pernahkah Allah tidak mendengar? Tidak pernah. Pernahkah Allah bodoh? Tidak pernah. Allah selalu berilmu, hidup. Beda dengan turun ke langit dunia. Ini fi'liyah ikhtiyariyah, perbuatan Allah, dan kapan Allah lakukan terserah Allah. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Sifat Allah itu ada yang wajib, ada yang mustahil. Ahlus Sunnah tidak membahas seperti itu. Sifat Allah adalah apa yang ada pada diri Allah. Sifat mustahilnya ya kebalikannya. Ketika Allah itu hidup, ya mustahil bagi Allah mati. Ketika Allah itu mendengar, ya mustahil bagi Allah tuli. Allah itu maha melihat, mustahil bagi Allah buta. Otomatis, ya. Ya, rawahu Muslim. Banyak hadis-hadis seperti ini nanti akan kita dapati. Dan sekali lagi, memahami, meyakini, mensikapi hadis-hadis seperti ini, ayat-ayat seperti ini, wajib kita mengikuti para sahabat. Diam sediam-diam, sami'na wa ata'na, imani apa adanya. Tidak mungkin kita bisa menjangkau diri Allah. Profesor, doktor, cerdas, IQ-nya luar biasa tinggi. Bisakah dengan kecerdasannya itu dia mengetahui tentang Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Walaupun dia cerdas, secerdas. Allah hanya akan bisa diketahui lewat wahyu. Tanpa wahyu Allah tidak bisa diketahui. Dari mana kita tahu Allah mempunyai kedua tangan? Dari wahyu, dari ayat, dari hadis. Dari mana kita tahu Allah bersemayam di atas arsy? Dari wahyu. 7 ayat dalam Al-Quran, puluhan sabda Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan Allah bersemayam di atas arsy. Kalau
Kalau pakai logika, akal, nggak akan sampai. Disitulah kesalahan orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan seterusnya. Ingin tahu siapa Allah tapi pakai akal. Ikut-ikutan siapa? Itu masih ingat? Mereka ini ikut-ikutan siapa? Ingin tahu tentang Tuhan pakai akal. Siapa? Socrates, Aristoteles, Plato, para filosof. Mereka itu orang-orang baik. Mereka percaya adanya Tuhan. Mereka ingin berbuat baik kepada Tuhan, ingin mengenal Tuhan itu seperti apa. Tapi mereka nggak dapat wahyu. Mereka tidak bertemu dengan Nabi Isa, tidak bertemu dengan Nabi Yahya, tidak bertemu dengan Nabi Harun, tidak bertemu dengan Nabi Musa. Padahal mereka ingin mengenal Tuhan. Akhirnya mereka ngarang. Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini. Ngarang sengarang-ngarangnya. Beda dengan para nabi, para rasul. Mereka semua diam, tidak berbicara apa-apa tentang Allah. Tiba-tiba Allah sendiri yang mengatakan, aku akan menggulung langit dengan tangan kananku. Sudah diterima apa adanya. Allah sendiri yang bilang, kalau aku akan tampakkan betisku di padang mahsyar. Sudah sami'na wa ata'na. Kelak nanti akan aku hentikan gerakan jahanam dengan telapak kakiku. Sudah sami'na wa ata'na. Dan begitu seterusnya. Maka Rasul dan para sahabat diikuti tabi'in, atba'ut tabi'in, membahas tentang sifat-sifat Allah, akidah, tauhid, gampang segampang-gampangnya, mudah sekali, sederhana, selesai. Karena caranya sangat sederhana. Apa kata Allah tentang dirinya, apa kata Rasulullah tentang diri Allah, terima apa adanya. Bandingkan dengan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain, pusing sepusing-pusingnya. Berjilid-jilid kitab mereka tulis untuk membahas tangan Allah, membahas wajah Allah, membahas istiwa Allah, dan nggak ketemu. Salah satu tokoh mereka menyesal di akhir hidupnya. Siapa? Ar-Razi, Fakhrul Razi. Habis waktunya untuk belajar filsafat, membahas tentang sifat Allah. Habis waktu dan nggak ketemu. Habis waktu ketemu mending nggak ketemu. Para sahabat, para tabi'in kan nggak banyak. Sifat-sifat Allah di ayat-ayat hadis nggak banyak. Udah diikuti apa adanya, nggak usah dibahas. Bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, nggak dibahas. Yang dibahas hikmahnya. Mumpung Allah turun ke langit dunia nih sekarang sepertiga malam, kita memohon kepada Allah apa yang menjadi hajat kita. Kita mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita. Ya, nah, termasukin apa yang dibahas? Cara bentanginnya gimana ya? Tangan Allah segede apa? Itu malamnya berarti gimana tuh? Allah nggak dibahas. Ya. Tapi diambil hikmahnya. Mumpung Allah membentangkan tangannya, kita mohon ampun. Jangan sampai kita memohon ampun kepada Allah ketika Allah sudah tidak membentangkan tangannya lagi. Kapan? Nah, tadi ketika matahari terbit dari barat, Allah sudah tidak membentangkan tangannya lagi. Mumpung itu belum terjadi, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau kita bertaubat mohon ampun kepada Allah, kok matahari sudah terbit dari barat, terlambat. Amal-amal soleh yang baru dilakukan terlambat, kecuali meneruskan. Misalnya si fulan biasa sholat, si fulan biasa berjamaah. Begitu matahari terbit dari barat, dia terus sholat, terus berjamaah, maka diterima. Beda selama ini nggak pernah sholat, begitu matahari terbit dari barat, dia sholat, maka tertolak.
jangan disimpulkan bahwa ketika matahari terbit dari barat seluruh amal soleh ditolak. Tidak. Amal soleh yang baru bertaubat. Adapun amal soleh untuk meneruskan kemarin-kemarin masih diterima. Ya, fikul hadis hanya ada 3 di sini. Isbatu sifatil yad lillah, menerangkan adanya sifat tangan bagi Allah, bahwa Allah betul-betul memiliki tangan. Jangan dirubah tangan ini menjadi anu. Tangan ya tangan, tapi tangannya seperti apa, panjangnya, besarnya, warnanya, dan seterusnya jangan dibahas. Nggak mungkin ada yang tahu. Ucapkan tangan, dan jangan bilang tangan itu wallahu a'lam. Tangan ke wallahu a'lam. Wallahu a'lam itu buah zakum. Kita nggak tahu buah zakum kayak apa, tinatul khabal kayak apa, nggak ada di muka bumi ini. Kalau tangan ada, jangan bilang wallahu a'lam. Tangannya seperti apa, sebesar apa, itu yang wallahu a'lam. Adapun tangan bukan wallahu a'lam. Semua orang tahu tangan itu apa. Apa istilahnya? Tafwid. Nggak boleh. Tafwid nggak boleh. Hakikatnya betul tafwid, tapi maknanya tidak boleh tafwid. Semua orang tahu. Sekali lagi, tangan itu apa, telapak kaki itu apa, bersemayam itu apa, turun itu apa, jari itu apa, semua orang tahu. Jangan bilang wallahu a'lam. Yang wallahu a'lam, sekali lagi, hakikatnya, besarnya, panjangnya, warnanya, dan seterusnya. Gak mungkin ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Wa anna lahu yadaini taliqani bi jalalihi wa kamalihi huwa a'lamu bi kaifiyatiha. Dan berapa tangan Allah? 2. Ada riwayat di Sahih Muslim, satu kanan, satu kiri, tapi riwayat ini didhaifkan oleh para ulama. Yang rajih, yang benar, yang sahih, dua-duanya kanan. Dua-duanya kanan. Ya. Dan tidak ada riwayat sahih menyatakan adanya tangan kiri Allah. Jadi kedua tangan Allah, dua-duanya kanan. Kata siapa? Kata Allah. Ya. ولذلك يجب الإيمان بها وعدم السؤال عن كيفيتها. Maka wajib kita mengimani apa adanya, jangan pernah bertanya seperti apa kaifiatnya, bentuknya, warnanya, besarnya, panjangnya. Jangan pernah dibahas. Yang kedua, rahmatullahi wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu, seluruh tempat. Adakah tempat di muka bumi ini yang tidak mendapat rahmat Allah, yang di situ tidak ada rahmat Allah? Adakah? Tidak ada. Tidak ada. Kalau ada yang bertanya di Jepang, di Amerika, di Eropa, yang hampir tidak ada orang yang sholat, yang sujud, adakah rahmat Allah di situ? Jawabnya ada. Kalau rahmat Allah nggak ada di situ, di Jepang tidak ada rahmat Allah misalnya, maka mati semua orang Jepang. Nggak ada yang bisa makan, nggak ada yang bisa minum, nggak ada yang bisa istirahat. Mereka bisa makan dengan enak, minum dengan lezat, tidur dengan nyenyak. Itu karena apa? Karena rahmat Allah wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah di dunia ini, Allah umbar
biarkan semuanya, yang muslim, yang kafir, yang ahli maksiat, yang ahli taat, yang ahli sunnah, yang ahli bid'ah, Allah berikan. Bahkan Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab waktu dulu masih hidup, dapatkah rahmat Allah? Dan kalau Fir'aun waktu itu tidak mendapatkan rahmat Allah, iya nggak bisa makan dia, nggak bisa minum, nggak bisa tidur, mati dia. Seluruh kenikmatan yang dinikmati oleh seorang manusia itulah rahmat Allah. Ya. Beda nanti di akhirat. Beda nanti di akhirat. Ya. Kalau ada yang bertanya, mana tempat yang di situ tidak ada rahmat Allah sama sekali? Di mana? Jawabnya, di neraka. Neraka itulah tempat yang setitik saja tidak ada rahmat Allah. Maka jangankan segelas, jangankan seteguk, setetes air saja tidak ada di neraka. Karena di neraka tidak ada rahmat Allah. Nah, sebaliknya di surga luar biasa, penuh dengan rahmat Allah. Adapun di dunia ini Allah berikan. Yang terakhir, hanya ada 3 di sini. Min syuruti qubuli taubati an takuna fi halati tamakkun. Di antara syarat diterimanya taubat adalah masih berada di waktu yang memungkinkan. Ya. Maka para ulama menyebut satu, saat di mana taubat sudah tidak diterima. Satu, indal gharqah, ketika nyawa sudah di kerongkongan, malam juga. Itulah saat di mana taubat sudah tidak mungkin Allah terima lagi. Walaupun dia menangis, nangis darah, nangis mata. Yang kedua, jadi hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, ketika matahari terbit dari barat. Dua keadaan ini adalah saat di mana taubat tidak diterima. Adakah yang ketiga? Adakah yang ketiga? Jawabnya ada? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Maka jangan membuat yang ketiga. Tidak ada ini. Ya. Dia berbuat maksiat, berzina misalnya, berkali-kali dia berzina misalnya, habis itu dia taubat. Setelah taubat setahun atau 2 tahun dia berzina lagi, maka dia tidak akan diterima. Betul? Salah. Yang tidak diterima cuma 2 tadi. Maka ketika dia berzina, kemudian bertobat, berzina lagi, bertobat lagi, berzina lagi, bertobat lagi, maka Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Bahkan muslim, kemudian kafir, muslim lagi, kafir lagi, murtad lagi, masuk Islam lagi, murtad lagi, masuk Islam lagi, tidak pernah Allah menutup pintu taubat. Nggak ada faedah, sudah 3 kali berturut-turut Allah nggak terima. Karena ada syubhat seperti itu. Ya. Makanya kalau belum siap, jangan taubat dulu. Sebab kalau kamu taubat dan ternyata nanti minum khamar lagi, mabuk lagi, narkoba lagi, Allah nggak mau terima lagi. Kalau taubat lagi, nah ini tipuan iblis, ini syubhat, ini keliru. Allah tidak pernah bosan menerima taubat sampai kalian sendiri yang bosan. Ya. Dan sama saja bagi Allah. Allah tetap senang ketika ada yang bertaubat. Seperti kemarin kita bahas, mau tobat yang pertama, mau tobat yang kedua, mau tobat yang ke-25, Allah sama-sama senang ketika ada hamba yang bertaubat. Jadi cuma 2 itu keadaan di mana taubat
tidak diterima. Tidak ada yang ketiga. Ya, kita lanjutkan hadis ke-17 semakna ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, taballahu alaihi, maka Allah menerima taubatnya. Mafhum? Mafhum? Mafhum apa ini? Muwafaqah apa mukhalafah? Mafhum mukhalafah. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah menerima taubatnya. Mafhum mukhalafahnya? Barang siapa yang bertaubat setelah matahari terbit dari barat, maka Allah tidak terima taubatnya. Mafhum mukhalafah ini kita harus pahami. Kalau tidak, kita bisa menyepelekan. Ya. Budak ini beriman, kalau engkau mau merdekakan, merdekakan. Kata Nabi kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Nabi mengatakan budak ini beriman setelah budak ini mengatakan Allah berada di atas langit, bersemayam di atas arsy. Aina Allah fis sama. Nabi bertanya, di mana Allah berada? Dijawab oleh si jariyah ini, budak perempuan ini, Allah berada di atas langit. Bukan di langit ya, bukan di langit, di atas langit. Kalau di langit 500 meter, 1000 meter di atas kepala kita itu kan langit. Di atas langit ketujuh, maksudnya bersemayam di atas arsy. Ya. Kata-kata di bukan berarti di nempel, tidak. Ya. Apalagi di dalam, tidak. Tapi di atas. Dan banyak ayat-ayat, hadis-hadis yang menunjukkan fi itu di atas. Fasiru fil ardh, bertebaranlah kalian fi bumi. Mosok masuk ke dalam bumi kan tidak mungkin. Maksudnya di atasnya. Nabi mengatakan bahwa budak ini beriman. Kenapa? Karena budak ini meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Kalau budak ini mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah tidak bersemayam di atas arsy, berarti tidak beriman. Mafhum mukhalafah. Ya. Kita harus memahami mafhum mukhalafah. Rawahu Muslim. Fiqhul hadis hanya ada satu di sini. Yaqbalullahu taubata min ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati idza waqa'at fi halati tamakkun. Mirip dengan fawaid tadi. Allah akan menerima taubat seorang hamba, mengampuni kesalahan-kesalahan apabila si hamba masih berada di waktu yang memungkinkan. Ketika si hamba berada di waktu yang sudah tidak memungkinkan, Allah tahu. Walaupun sama-sama tulus, sama-sama ikhlas, sama-sama nyesel, sama-sama bertekad tidak mau mengulang lagi, tapi waktu sudah habis. Allah bikin peraturan, Allah bikin sunnah, Allah bikin syariat. Jangan seperti sebagian orang, alah yang penting ikhlas. Tuhan Maha tahu. Tuhan itu gak kayak manusia, kayak pejabat dibikin susah. Gitu. Allah akan terima. Kata siapa? Maghrib kurang 5 menit. Maghrib kurang 5 menit, matahari belum tenggelam. Minum kita pas puasa. Sah apa batal puasanya? Batal. Mau bilang,
Allah Tuhan tidak gitu-gitu amat. Enggak kayak kita bikin aturan harus strike. Allah enggak kayak gitu, enggak apa-apa. Begitu, enggak bisa. Justru Allah yang mencontohkan bahwa aturan Allah dilanggar, Allah marah. Buat apa Allah bikin aturan, bikin syariat kalau boleh dilanggar? Enggak bisa. Dan insya Allah antum masih ingat ada yang lebih baik, tapi itu bukan syariat Allah dan Rasulnya. Doa menjelang tidur, masih ingat barangkali ya? Yang panjang itu ada kalimat amantu binabiyyika alladhi arsalta, aku beriman dengan nabi yang telah engkau utus. Oleh Al-Bara' bin Azib, nabi diganti dengan rasul, kan lebih baik. Amantu bi rasulika alladhi arsalta, aku beriman dengan rasul yang telah engkau utus. Sama yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar, Nabi marah, Nabi tak terima, padahal lebih baik. Ini menunjukkan apa? Bahwa syariat itu tidak ada tawar menawar. Kita harus taat kepada syariat. 2 rakaat ya 2, 11 rakaat ya 11, 7 kali ya 7 kali. Ketika 8 kali tidak sah, tertolak. Nah, ini beliau bawakan ayatnya, saya bacakan. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari di mana sebagian ayat-ayat Rabbmu, tanda-tanda kekuasaan Allah datang. Yang dimaksud matahari terbit dari barat tadi. La yanfa'u nafsan imanuha, iman mereka sudah tidak bermanfaat lagi. Salatnya, puasanya sudah tidak ada manfaatnya lagi, sia-sia, nggak diterima. Lam takun amanat min qablu, yang sebelum itu dia belum beriman. Kemarin-kemarin masih kafir, kemarin-kemarin masih musyrik. Begitu matahari terbit dari barat, baru masuk Islam, baru bertauhid, tidak diterima. Kemarin-kemarin nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Begitu matahari terbit dari barat, dia sholat, dia puasa, tidak diterima. Au kasabat fi imaniha khaira, atau dia melakukan kebaikan dalam keimanan itu. Ya. Ya, satu lagi, saya kira ini semakna ya. 18. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allaha yaqbalu taubatal 'abdi, sungguh Allah akan menerima taubat seorang hamba malam yughargir, selagi belum gorok-gorok, selagi nyawa belum sampai kerongkongan. Berarti ada 2 waktu di mana taubat sudah tidak mungkin diterima oleh Allah. Matahari sudah terbit dari barat dan nyawa sudah di kerongkongan. Sekali lagi, tidak ada yang ketiga. Maka selagi 2 hal itu belum sampai kepada kita, insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah, walaupun taubat kita itu yang ke-100 kali. Maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, sampai taubat yang ke-100. Dan sekali lagi, senangnya Allah sama. Kemarin sudah kita bahas bagaimana senangnya Allah ketika ada hamba yang bertaubat. Habis itu maksiat lagi, taubat lagi, Allah senang seperti kemarin? Senang. Maksiat lagi, taubat lagi, Allah senang? Senang. Seperti apa? Seperti kemarin.
Inilah Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Beda dengan kita. Walaupun senangnya sama kan, kita pernah senang, Allah juga senang. Kita pernah marah, Allah juga marah, murka. Tapi hakikatnya berbeda. Maksudnya sama, judulnya sama, lafadznya sama. Ya. Maka jangan aneh kalau kita punya tangan, Allah juga punya tangan, nggak masalah. Sama dengan kita melihat, Allah melihat, nggak masalah kan? Kita mendengar, Allah mendengar, nggak masalah kan? Kita punya wajah, Allah punya wajah, nggak masalah. Kan wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun. Dan bagaimana mereka mau menolak salah satu kenikmatan, bahkan puncak kenikmatan ahlul jannah adalah melihat wajah Allah. Mereka mau tolak kalau Allah punya wajah. Padahal salah satu kenikmatan penduduk surga nanti adalah melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mau tolak ayat ini? Kemudian beliau membawakan ayat, saya bacakan surat An-Nisa. Qala Allah Ta'ala innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'. Sesungguhnya ini innama harful hasr, huruf pembatas. Tapi kita harus paham apa yang dimaksud ayat ini, bahwa taubat itu akan Allah terima lilladzina ya'maluna as-su', bagi orang-orang yang melakukan keburukan, kejahatan, dosa, bijahalatin, dengan kebodohan. Ada yang salah faham dengan ayat ini. Jadi kalau dengan pengetahuan, Allah nggak akan terima. Yang Allah terima itu orang berbuat salah dan dia bodoh, nggak tahu kalau itu salah. Nggak tahu kalau motong jenggot itu haram, dia potong, nggak tahu. Itu kalau tobat diterima. Nggak tahu kalau isbal itu haram, dia berpakaian isbal, lalu dia bertaubat, diterima. Nggak tahu kalau musik itu haram, dia dengerin musik, main musik, lalu dia bertaubat, maka tobatnya diterima. Tapi kalau dia sudah tahu bahwa minum khamr itu haram, dia nekat minum khamr, maka ini bukan bijahalatin, ini salah paham. Ini salah paham. Ya. Sebagian orang-orang Khawarij meyakini seperti itu, maka membuat kaum muslimin putus asa. Karena kalau kita sudah tahu khamr haram, kok kita minum khamr, nggak akan diterima tobat kita, katanya. Ya. Yang benar, bijahalatin umum. Ketika seseorang tahu bahwa khamr itu haram, zina itu haram, kok dia nekat minum khamr, dia nekat berzina, itu jahalah namanya. Gitu ya. Summa yatubuna min qarib, kemudian dia bertaubat dari jarak dekat. Artinya nggak lama-lama. Itu. Ini pun muncul subhat lagi. Berarti kalau tobat kelamaan nggak diterima. Minum khamrnya tahun 2000, kok 2020 baru tobat, nggak diterima katanya, kejauhan. Jadi kalau minum khamrnya tahun 2000, ya tobatnya tahun 2000 atau 2001 lah. Ini pun subhat, ini pun salah keliru. Ya. Mau kapanpun asal masih hidup itu qarib, dekat. Ya, silakan ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.